Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik wilayah Indonesia. Nah, bagaimana karakteristik wilayah Indonesia? Yuk kita simak satu persatu. Karakteristik wilayah Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari daratan dan perairan. Oleh karena Indonesia mempunyai banyak pulau dan perairan yang luas, maka Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Nah, sekarang kita akan membahas karakteristik daratan wilayah Indonesia. Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak tergenang oleh air. Beberapa bentuk kenampakan daratan wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Ada dataran tinggi, dataran rendah, ada gunung, pegunungan, ada pantai, ada tanjung, dan ada delta. Karakteristik daratan wilayah Indonesia yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga udaranya sangat sejuk dan segar. Oleh karena itu, banyak dimanfaatkan untuk perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, dan sayuran, serta sebagai tempat wisata. Contoh, dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Yang kedua, ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Di daerah dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas pemukiman dengan pola memusat. Karakteristik wilayah lainnya adalah di daerah dataran rendah, penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Di daerah dataran banyak dijumpai lahan subur karena biasanya berupa tanah aluvial atau hasil endapan sungai yang subur. Di dataran rendah dekat dengan pantai sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan, memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Bencana alam yang berpotensi terjadi di dataran rendah adalah banjir, tsunami, dan gempa bumi. Dataran rendah di wilayah Indonesia membentang luas di sepanjang Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, Papua, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga ada gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya bagian yang menjulang tinggi tersebut dalam bentuk puncak gunung dengan ketinggian 600 meter lebih. Gunung dimanfaatkan sebagai pengatur iklim dan penyimpan air, dijadikan sebagai tempat wisata, dan material dari gunung berapi yang meletus dapat menyuburkan tanah dan pasirnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Untuk gunung berapi adalah gunung yang memiliki lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Karakteristik daratan berikutnya ada pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari daratan
yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter. Pegunungan dimanfaatkan sebagai tempat istirahat wisata alam dan camping seperti di Pegunungan Jayawijaya sebagai tempat tumbuhnya hutan. Dan juga digunakan untuk usaha perkebunan sayuran dan tanaman industri. Pegunungan di Indonesia merupakan kelanjutan dari sirkum Mediterania, yaitu dimulai dari Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, pegunungan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai ke Maluku. Pegunungan yang merupakan kelanjutan dari sirkum Pasifik adalah pegunungan yang ada di Sulawesi Utara dan Maluku. Beberapa pegunungan di Indonesia, yang pertama ada Pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, ada Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, kemudian ada Pegunungan Sewu di Yogyakarta, Pegunungan Arfak di Papua, Pegunungan Bintang di Papua. Selanjutnya ada pantai. Tentunya kita tidak asing lagi dengan pantai. Pantai adalah wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan. Karena di Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga banyak sekali terdapat pantai. Beberapa pantai yang terkenal antara lain Pantai Kute, Pantai Parangtritis, Pantai Pangandaran, Pantai Labuhan Jukung di pesisir barat Lampung. Beberapa manfaat pantai yang dimanfaatkan manusia adalah sebagai objek wisata, daerah pertanian pasang surut, area tambak garam, wilayah perkebunan, baik perkebunan kelapa dan pisang. Kemudian daerah pengembangan industri kerajinan rakyat bercorak khas daerah pantai. Pantai juga menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan mangrove adalah salah satu contoh ekosistem di daerah pantai. Di daerah hutan mangrove hidup berbagai jenis hewan seperti kera, kepiting, ular, ikan, dan udang. Hutan mangrove dapat berfungsi sebagai penahan abrasi air laut. Karakteristik daratan berikutnya ada tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang luas biasanya disebut dengan semenanjung. Tanjung adalah kebalikan dari teluk, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada satu garis pantai yang sama. Dalam pemanfaatannya, teluk biasanya dijadikan sebagai pelabuhan tempat kapal bersandar, maka tanjung biasanya dijadikan resort untuk wisata karena posisi tanjung yang menjorok ke laut, sehingga pemandangan laut dari posisi tanjung akan terlihat lebih maksimal. Salah satu contoh pemanfaatan tanjung sebagai kawasan resort dan wisata adalah Tanjung Benoa di Bali. Beberapa tanjung yang terdapat di Indonesia antara lain Tanjung Benoa di Bali, Tanjung Lesung di Banten, Tanjung Kelayang di Belitung. Karakteristik daratan berikutnya ada delta. Delta adalah daratan yang berbentuk dari hasil sedimentasi material yang terbawa oleh arus sungai yang letaknya di muara sungai. Delta terbesar di Indonesia yaitu Delta Mahakam dengan luas sekitar 150.000 hektar. Beberapa delta yang ada di Indonesia antara lain ada Delta Sungai Brantas, ada Delta Bengawan Solo, Delta Sungai Membramo Papua, Delta Sungai Musi.
Nah, itulah karakteristik daratan wilayah Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.